Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan belajar tema 3. Kalian bisa persiapkan buku pulpena kalian jilid 3B. Kalian bisa buka di halaman pertama. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan mempelajari tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 1, 2, dan 3. Marilah kita awali kegiatan belajar pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menemukan informasi tentang benda-benda di sekitar. Informasi tentang benda-benda di sekitar kita dapat diuraikan dalam sebuah teks. Jadi misalnya kalian mengamati benda-benda yang ada di sekitar kalian. Misalnya hari ini kalian sedang berada di rumah. Kalian amati di sekitar kalian. Duduk itu ada apa saja? Oh, ada kursi, ada meja, lemari, dan lain-lain. Kita dapat menemukan informasi dengan cara membaca teks secara cermat. Kalian bisa buka halaman 3. Di situ ada teks tentang benda-benda di sekitar kita. Nanti kalian bisa baca teksnya, benda-benda di sekitar kita. Setelah itu kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam soal. Di situ terdapat 4 soal. Kalian kerjakan di buku tulis jawabannya saja. Ya, Musrita akan bacakan teksnya. Kalian simak ya. Benda-benda di sekitar kita. Ada berbagai macam benda di sekitar kita. Misalnya meja, kursi, lemari, kotak pensil, tas, buku, dan botol minum. Benda-benda tersebut memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna. Benda-benda di sekitar kita memiliki bentuk yang bermacam-macam. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan bentuknya. Misalnya, ada benda yang berbentuk balok dan bulat. Benda berbentuk balok misalnya kotak pensil, kotak mainan, dan lemari. Benda berbentuk bulat misalnya bola. Benda-benda di sekitar kita juga memiliki ukuran yang bermacam-macam. Ada benda yang besar dan kecil. Ada juga benda yang berat dan ringan. Kita dapat menentukan benda besar atau kecil dengan cara mengamati. Setelah itu, benda-benda tersebut dibandingkan sehingga dapat ditentukan benda berukuran lebih besar atau benda berukuran lebih kecil. Selain itu, kita juga dapat menentukan berat dan ringan benda. Berat dan ringan benda dapat ditentukan dengan cara ditimbang. Benda-benda di sekitar kita memiliki warna yang bermacam-macam. Ada benda yang berwarna merah, kuning, hijau, biru, putih, coklat, hitam, dan warna lain. Misalnya, pakaian seragam sekolah. Ada pakaian seragam sekolah berwarna merah, ada pakaian seragam berwarna putih. Ada juga pakaian seragam berwarna coklat. Nah, itu tadi sekilas bacaan teks tentang benda-benda di sekitar kita. Nanti tugas kalian menjawab soal yang ada di bawahnya 1-4. Sekarang kita lanjutkan membuat ringkasan dari teks benda-benda di sekitar. Setelah kalian menyimak tadi teks yang Usrita bacakan, kalian bisa membuat ringkasannya. Ya, informasi benda di sekitar kita dapat diperoleh dari sebuah teks. Kita dapat menggali informasi dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan tentang teks yang kita baca.
Jadi pertanyaannya disesuaikan dengan bacaannya. Jangan sampai kita membuat pertanyaan yang jawabannya tidak ada di dalam teks. Pertanyaan-pertanyaan dapat disusun dengan menggunakan kata tanya sesuai dengan kebutuhan. Kalian masih ingat ya, kemarin kita sudah belajar kata tanya, ada apa, di mana, kapan, mengapa, siapa, bagaimana. Jadi kalian menggunakan kata-katanya itu sesuai dengan teks dalam soal. Kalau misalnya dalam teks itu bisa menggunakan kata tanya bagaimana, berarti kalian buat pertanyaan dengan kata tanya bagaimana. Informasi yang diperoleh dari teks dapat digunakan untuk membuat ringkasan. Kita lanjut muatan matematika ya. Pengukuran panjang dengan satuan baku. Untuk mengetahui panjang suatu benda, kita memerlukan alat ukur panjang yang sesuai. Agar tidak terjadi perbedaan hasil pengukuran, kita perlu menggunakan alat ukur panjang baku. Baku di sini maksudnya sesuai dengan kaidah, seperti penggaris, meteran pita, meteran roll kecil, dan meteran roll besar. Jadi baku yang diakui. Alat ukurnya yang baku itu yang diakui, seperti penggaris. Kalian sudah lihat ya, penggaris, sudah tahu penggaris. Penggaris itu untuk mengukur benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Hasil pengukuran ditulis dalam satuan milimeter, mm, sentimeter, cm, atau inci. Yang kedua, meteran pita atau meteran kain. Biasanya digunakan oleh penjahit. Hasil pengukurannya dengan satuan sentimeter atau meter. Yang ketiga, meteran roll kecil atau biasanya digunakan untuk mengukur panjang kayu. Hasil pengukuran itu satuannya sentimeter dan meter. Kemudian meteran roll besar itu yang digunakan untuk mengukur panjang tanah atau lapangan. Biasanya digunakan oleh arsitek-arsitek ketika akan membangun rumah. Hasil pengukuran ditulis dalam satuan sentimeter atau meter. Nah, kalian bisa lihat gambarnya yang tertera di layar. Penggaris seperti ini bentuknya, kalian sudah sering lihat. Kemudian meteran roll kecil. Ya, kalian juga sudah sering lihat ini. Di pak tukang-tukang biasanya bawa. Kemudian meteran pita seperti ini kalau kalian ukur baju ke penjahit. Dan yang terakhir meteran roll besar seperti ini tadi. Ini biasanya jarang kalian lihat, ya. Kita lanjutkan. Di sini sudah beri contoh. Ya, di sini ada pulpen. Kita akan mengukur panjang pulpen dari ujung sampai ujung. Caranya apa? Caranya letakkan salah satu ujung pulpen sejajar dengan angka 0 pada penggaris. Ya, jadi kan sediakan ballpoint dan penggaris-penggarisnya harus penggaris yang utuh, jangan penggaris yang sudah terputus nanti angkanya ya. Kita mulai dari 0, di sini diletakkan di ujung sampai ujung lagi. Nah, terlihat ya di sini berhenti di angka 13. Jadi panjang pulpennya berapa? 13 cm. Kita gunakan satuan sentimeter. Kita lanjut. Alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Biasanya digunakan sebagai pengiring tambahan pada lagu dan mengatur irama pada musik. Hal yang diutamakan dalam memainkan alat musik ritmis adalah kecepatan irama dan keteraturan ketukan. Alat musik ritmis dibedakan menjadi dua. Satu, alat musik ritmis tradisional seperti gendang, tamborin, dan tifa. Yang kedua, alat musik ritmis modern seperti triangle, drum, dan simbal. Alat musik ritmis juga dihasilkan dari bunyi anggota tubuh.
Misalnya tepuk tangan, hentak kaki, tepuk paha, dan bersiul. Kita lanjut. Pola irama sederhana. Pola irama adalah susunan bunyi dalam satu birama yang muncul berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Pola irama disesuaikan dengan birama yang dimainkan pada lagu, yaitu pola irama birama 2, birama 3, dan birama 4. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari pola irama birama 2. Berarti memiliki 2 hitungan dalam setiap biramanya. Kemudian pola irama birama 3 memiliki 3 hitungan dalam setiap biramanya. Kalian lihat gambarnya yang tertera di layar. Pola irama birama 2. Seperti ini ya. Prok, prok, duk, nah, ting, crek, crek. Kemudian pola irama birama 3. Prak, 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 klik, dang, dang, ting, ting. Nanti kalian bisa mempraktikkannya sendiri di rumah. Ada pertanyaan anak-anak sampai di sini? Sudah jelas ya? Kita lanjutkan. Muatan PPKN yang terakhir. Pengertian musyawarah. Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat dilambangkan dengan gambar kepala banteng. Sila keempat mengandung arti rakyat Indonesia berkumpul dan bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Musyawarah merupakan pembahasan bersama untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan keputusan bersama. Keputusan yang disepakati lebih mengutamakan kepentingan banyak orang. Jadi misalnya di kampung ada pemilihan ketua RT, pasti akan diadakan musyawarah. Siapa calonnya, siapa yang mencalonkan. Nah nanti jika dalam musyawarah itu ada jalan buntu, tidak menemukan hasil, maka kita bisa mengambil dengan cara voting, suara terbanyak. Ya, jadi musyawarah itu tujuannya apa? Untuk menyelesaikan masalah. Semua, tidak hanya yang di lingkungan rumah, di lingkungan tempat tinggal kita, di sekolah pun kita juga musyawarah. Misalnya pemilihan ketua kelas. Nah, biasanya di sekolahan pemilihan ketua kelas itu dilakukan dengan cara voting, suara terbanyak. Kalau ditunjuk nggak mau, misalnya si A, si B, si C ditunjuk nggak mau, berarti kita gunakan voting. Itu ya, sekian untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa sholat 5 waktu, bantu ayah bunda di rumah, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.